Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita tajwid, yaitu kelas 3 putra, baik putra maupun putri. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kemarin bagaimana, sudah dihafalkan nadhomannya apa belum ya? Untuk anak-anak yang belum dihafalkan ya segera dihafalkan ya. Sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kembali pelajaran kitab tajwid dan kita membaca hafalan nadhomannya bersama-sama sebelum melanjutkan pelajaran baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka bukunya atau hafalannya, diingat-ingat. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa akafit tajwidi hatman hurrira samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idghamun ma'al gunnati aw bi ghairi awal qalbu wal ikhfa rawaw idharun idghamun ma'al gunnati aw bi ghairi wal qalbu wal ikhfa rawaw. Ini pelajaran yang kemarin, pembahasan yaitu masalah hukum-hukumnya atau bacaan nun mati dan tanwin, dan adapun hukum-hukumnya bacaan nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah 28 itu ada 5 ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya 1 bacaan idhar, 2 bacaan idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, 4 bacaan iqlab, 5 bacaan ikhfa. Sekarang pelajaran berikutnya yaitu perincian ya, yaitu bacaan. Sekarang menginjak bacaan yang pertama yaitu bacaan idhar ya. Jadi bacaan idhar itu sudah dijelaskan ya, sudah saya jelaskan bahwasannya apakah bacaan idhar itu ya. Bacaan idhar yaitu apabila ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf halak ada 6. Jadi bacaan idhar yaitu apabila ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf halak 6. Jadi huruf halak yang ada 6 huruf yang ada di tenggorokan ya, tempatnya di tenggorokan. Halak ya artinya tenggorokan ya. Lah hurufnya apa saja 6 itu, yaitu hamzah, 2 ha, 3 ha, 4 kha, 5 ain, 6 ghin. Hurufnya ada 6. Jadi untuk nita ini mudah, hamzah, ha, kha, ain, ghin ya.
Lah disebut bacaan idhar karena huruf ini apabila ada tanwin atau non mati bertemu huruf salah satu 6 ini dibaca jelas. Tanwinnya juga jelas, bunyi non mati juga jelas. Makanya disebut idhar. Mocone kudu jelas. Contoh dalam kitabnya juga ada, nah ini saya ada contohnya ya. Contohnya satu kullun amana. Jadi dibaca jelas tanwinnya kullun amana itu namanya jelas. Contoh berikutnya itu yang tanwin ya, ada tanwin bertemu dengan hamzah. A itu hamzah ya, A I U berharokat itu namanya hamzah ya. Jadi ini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Contoh berikutnya yang non mati yan auna. Itu ada non mati bertemu dengan hamzah. Ini hamzah juga sama. Hamzah tulisan gini, ada hamzah yang tulisan alif berharokat namanya hamzah juga. A I U itu namanya hamzah. Kalau nggak ada harokatnya namanya alif ya. Nah, ini ada bedanya ya. Makanya di situ bacaan idhar, bacaan idhar. Sebabnya apa? Sebab ada tanwin dan nun mati bertemu hamzah. Ini tanwin bertemu hamzah, ada nun mati bertemu hamzah. Ini diringkes karena ini dua contoh dalam satu tempat. Makanya di situ ada sebab, ada tanwin dan nun mati. Ini nun mati bertemu dengan hamzah. Ini diringkes ya. Misalkan kok sendiri kosong, misalnya kullun amana, bacaan apa? Idhar. Sebabnya apa? Ada tanwin bertemu hamzah, gak usah ada tanwin dan nun mati gak usah ya, karena ini sebabnya hanya satu, contohnya hanya satu. Di kullun amana misalkan bacaan apa? Bacaan idhar. Sebabnya ada tanwin bertemu hamzah. Jadi jelas ya. Berikutnya nomor 2 qaumin hadin, ada tanwin min. Tanwin ini kasroten ya, tadi ndomaten ini kasroten. Hadin ada tanwin bertemu hak. Bertemu itu depannya ya, jangan belakangnya. Jadi bertemu itu depannya ya, jangan terbalik. Qaumin hadin, sebabnya apa? Ada tanwin bertemu wawu, namanya salah ya. Ada itu yang terbalik. Kalau kulun amana bener bacaan idhar, sebab ada tanwin bertemu lam, itu terbalik salah ya. Ada tanwin bertemu hamzah. Jadi tanwin dulu, ada tanwanin atau non mati ya. Di qaumin hadin ada tanwin bertemu hak, bacaan idhar. Yang non mati ada anharin. Ada nun mati bertemu hak, bertemu depannya, diingat ya, bertemu depannya ada tanwin, ada nun mati bertemu hak. Makanya di sini bacaan idhar, sebab ada tanwin, ini tanwin, dan nun mati, ini nun mati bertemu hak. Itu baca jelas. Jadi nggak boleh dibaca qaumin hadin salah, dibacaan harin salah, karena itu bukan bacaan idgham, bukan bacaan ikhfa, tapi bacaan idhar. Jelas. Ini pentingnya ngaji atau belajar ilmu tajwid agar kalau membaca Al-Quran bisa benar dan tepat sesuai dengan aturan-aturan, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu membaca Al-Quran ya. Berikutnya nomor 3, contoh jannatin aliyatin. Jannatin aliyah dipateni ya. Ini ada apa? Ada tanwin bertemu dengan ain.
Tanwin bertemu dengan ain. Ingat, tanwin bertemu dengan ain, bertemu dengan depannya, tidak belakangnya. Contoh yang non mati ada min ilmin. Min ilmin, ada non mati bertemu ain. Bacaan apa? Bacaan idhar. Ini sama bacaan idhar. Sebabnya apa? Sebab ada tanwin, ini ada tanwin, dan nun mati, ini nun mati. Ya, nun mati ini bertemu dengan ain. Ya, jelas ya. Jadi membacanya harus jannatin aliyah. Enggak boleh dibaca jannatin aliyah, salah. Min ilmin, jelas nunnya. Makanya idhar enggak boleh dibaca min ilmin, ini namanya ngawur ya. Terus berikutnya nomor 4 ada lafadz azizun ghafur. Azizun ghafur, tanwinnya jelas zun. Ghafur bertemu ada tanwin, bertemu apa? Bertemu ghin. Yang contoh non mati min ghillin, ada non mati bertemu ghain. Bacaan idhar sebab ada tanwin dan nun mati bertemu gini. Ini idem, ini sama ya, ada tanwin non mati, ada tanwin non mati, sama ini ya. Tanwin idem ini bukan kosong tapi idem, sama dengan ini. Kamu tulis semua boleh, tanwin ada tanwin dan mati, ada tanwin dan ada tanwin dan mati, ada tanwin. Kamu tulis semua nggak apa-apa. Untuk meringkas kayak idem, ini namanya sama dengan atasnya ya, biar paham bagi anak-anak yang belum paham ya. Contoh nomor 5 yaitu lafadz hamimun hamima. Ada tanwin bertemu ha ya. Jelas hamimun. Enggak boleh hamimun, salah. Hamimung salah ya. Hamimun hamima. Berikutnya contoh wan haru. Ya, dan non mati bertemu ha. Ini enggak boleh dibaca wan har, salah ya. Harus jelas Yuna. Makanya situ ada bacaan idhar. Ada bacaan idhar. Terus apa namanya? Sebab ada tanwin dan nun mati bertemu dengan ha. Ya, ada tanwin dan nun mati bertemu dengan ha. Nomor 6 yaitu nidaan khafiyya. Nidaan khafiyya, annya baca jelas karena ada tanwin bertemu dengan kha. Min khairin, ada nun mati bertemu kha. Bacaan apa? Idhar sebab ada tanwin dan nun mati bertemu kha. Kha jelas ya. Hanya ini bacaan idhar ya, nanti nadomanya dihafalkan ya. Lah dalilnya mana? Dalilnya adalah fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Itu dalilnya ya. Dibaca bersama. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Ini dilakukan ya saisone ya, dilakukan sebisanya, nggak apa-apa ya. Sekarang akan saya baca maknanya, lihat kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhir, nuli moco idhar sapa sira, moco jelas sapa sira. Lada hamzin,
nalikane ketemu hamzah, wa hain lan ha, hain lan ha, wal aini lan ain, summal ghaini nuli ghain, summal kha'i nuli kha. Jadi ini dalile bacaan idhar. Mulakno dalile kudu apal, diapalkan ya, di bulan baleni. Nah angel langsung sakbet ya separuh-separuh dulu. Fatir ladam zin wahain ha'i fatir ladam niku sapal ditambah separone wal aini summal ghaini summal kha'i wal aini summal ghaini summal kha'i bulan baleni. Kono sapal kabeh di merem, ripate merem ditutup bukune ambek diapalno ya. Fatir ladam zin wahain ha'i wal aini summal ghaini summal kha'i. Itu saja dulu anak-anak sekalian untuk pelajaran tajwid. Nanti jangan lupa dihafalkan dan ditulis pelajaran hari ini ya. Pelajaran ditulis, nanti kalau sudah ditulis difoto terus dikirim kepada untuk putra kelas 3 putra kepada saya Bapak Badi, untuk kelas putri Ibu Hajah Bunyai Hajah Umu Hanifah ya. Jangan lupa, terserah waktunya, kalau bisa ya langsung setelah nulis dikirim. Kalau bapaknya enggak ada, misalnya masih dipakai ayahnya ibunya, ya ditunggu ya. Yang penting nulis dulu ya, segera nulis ya. Itu saja dulu. Semoga pada pertemuan hari ini kita mendapat ilmu yang manfaat, barokah maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Mari kita akhiri. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.